Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Habibati fillah azza wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada biografi sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan tentang Ghazwat Tabuk, tentang perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab pada tahun ke-9 Hijriyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pasukan kaum muslimin yang berjumlah kurang lebih 30.000 pasukan, mereka semua berjalan menuju ke daerah Tabuk. Akan tetapi setibanya mereka di Tabuk, orang-orang Romawi tidak berada di daerah tersebut. Mereka semua sudah kabur ke daerah mereka, sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan tanpa berperang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali ke Madinah bersama dengan pasukan kaum muslimin. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Pada tahun ke-9 Hijriyah pula, setelah perang Tabuk, terdapat banyak sekali utusan-utusan dari kabilah-kabilah di Jaziratul Arab yang menyatakan keislaman mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas sebelumnya bahwasannya orang-orang Arab, mereka tatkala mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku sebagai seorang nabi, menyelisihi agama kaumnya sendiri, mereka menanti-nanti siapakah dari kedua kubu ini, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah kaumnya yang akan mendapatkan kemenangan. Karena siapapun dari mereka yang akan mendapatkan kemenangan, maka dialah yang berada di pihak kebenaran. Dan benarlah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin, mereka orang-orang di penjuru Jaziratul Arab, mereka pun meyakini bahwa kebenaran berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian banyak sekali kabilah-kabilah yang mengutus utusan mereka untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan keislaman mereka dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengutus orang agar mengajarkan kepada mereka agama Islam. Banyak sekali kabilah-kabilah yang mengutuskan utusannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pada tahun ke-9 Hijriyah, sehingga dikenal pada tahun ke-9 Hijriah ini dengan istilah Amul Wufud. Istilah Amul Wufud karena saking banyaknya kabilah-kabilah yang mengutus utusan mereka untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan keislaman mereka. Di antara kabilah-kabilah tersebut adalah kabilah Thaqif, kabilah Daus, kabilah Hamdan, kabilah Najran, kabilah Judham, dan lain sebagainya. Banyak sekali kabilah-kabilah yang mengirimkan utusan mereka untuk menyatakan keislaman di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan orang untuk mengajarkan agama Islam kepada kabilah mereka. Haibati fillah azza wa iyyakum. Dan di tahun 9 Hijriyah pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk berangkat ke Mekkah menunaikan ibadah haji, memimpin kaum muslimin menunaikan ibadah haji mereka. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masih berdiam diri di Madinah pada tahun tersebut, tidak berangkat ke Mekkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk berjalan bersama kaum muslimin, memimpin mereka menunaikan ibadah haji. Di tengah perjalanan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan
ayat pada awal-awal surat At-Taubah atau surat Bara'ah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafirin wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Kata Allah Subhanahu wa taala, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ini adalah bentuk berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada orang-orang yang telah membuat perjanjian bersama denganmu, wahai Muhammad, yang telah mengadakan perjanjian dengan kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala membatalkan perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini, wahai orang-orang musyrikin, selama 4 bulan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu selama 4 bulan untuk kaum musyrikin. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, dan ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan pernah dapat melemahkan Allah. Wa annallaha mukhzil kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang kafir. Wa adhanum minallahi wa rasulih, dan ini merupakan pernyataan, pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nas, kepada seluruh manusia, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Sampai beberapa ayat berikutnya di awal-awal surat At-Taubah. Maka kemudian Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyampaikan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi SAW tersebut agar disampaikan kepada kaum muslimin. Berjalanlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyusul kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Bakar. Kemudian tatkala Ali telah berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhuma, Abu Bakar menanyakan kepada Ali, "Amirun anta am ma'mur?" Engkau diutus oleh Nabi SAW sebagai seorang pemimpin untuk menggantikan aku, ataukah sebagai pengikut, sebagai rakyat? Ali pun menjawab, "Bal ma'mur." Aku hanyalah seorang pengikut. Akan tetapi Nabi SAW mengutusku untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada Nabi SAW. Maka setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempersilahkan Ali bin Abi Thalib pada hari ke-10 Dzulhijjah, Yaumun Nahr, pada tahun 9 Hijriyah, untuk berdiri menyampaikan khutbahnya kepada manusia yang hadir pada waktu itu, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan disampaikanlah ayat-ayat tersebut oleh Ali bin Abi Thalib kepada segenap kaum muslimin dan orang-orang musyrikin yang masih ada melaksanakan ibadah haji pada waktu itu. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian mengumumkan bahwasanya dengan turunnya ayat tersebut tidak boleh ada lagi orang musyrik yang menunaikan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan tidak boleh ada lagi orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Karena sebelumnya orang-orang musyrikin masih diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan kaum muslimin, dan masih ada beberapa orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Akramakumullah. Akan tetapi setelah hal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian menyampaikan kepada segenap hadirin pada saat itu
bahwasannya tidak boleh ada lagi pada tahun berikutnya orang musyrik yang menunaikan ibadah haji, tidak boleh ada pula orang yang mengelilingi Ka'bah melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah. Sehingga kemudian berhajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tahun ke-9 Hijriyah ini seakan-akan menjadi muqaddimah, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan wilayah Al-Masjidil Haram dan sekitarnya dari najisnya kesyirikan, sehingga tidak ada lagi pada tahun berikutnya tatkala Nabi SAW akan melaksanakan ibadah haji, tidak ada lagi orang musyrik yang berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji bersama dengan Nabi SAW. Haibati fil azza wa iyyakum. Dan pada tahun berikutnya, pada tahun ke-10 Hijriyah, Nabi SAW telah merasakan bahwasannya dakwah beliau sudah menemui titik kemenangan. Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan Masjidil Haram, telah membersihkan wilayah yang suci, wilayah yang terhormat dari najisnya kemusyrikan dan dari najisnya orang-orang syirik, dari najisnya orang-orang musyrik. Dan banyak orang-orang sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nasr, kata Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga pembebasan, dan engkau melihat para manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Nabi SAW merasakan bahwasannya dengan berbondong-bondongnya manusia masuk ke dalam agama Allah, dengan kesuksesan dakwah Islam tersebut, maka Nabi SAW sudah sempurna menyampaikan risalah ini kepada segenap umat manusia. Sehingga kemudian tatkala tugas beliau sudah sempurna, ajal beliau pun semakin dekat. Pada saat Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke daerah Yaman, Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadha. Sesungguhnya mungkin saja wahai Mu'adz, engkau tidak akan lagi berjumpa denganku setelah tahun ini. Wala'allaka anta murra bi masjidi hadza wa qabri, dan boleh jadi engkau akan melewati masjidku ini dan juga kuburanku. Artinya Nabi SAW merasa bahwasanya ajal beliau semakin dekat. Nabi SAW pun kemudian ingin menunaikan ibadah haji, dan beliau SAW mengumumkan kepada segenap manusia, mengumumkan kepada segenap kaum muslimin bahwasannya pada tahun 10 Hijriyah tersebut beliau biiznillah akan berangkat ke Mekkah menunaikan ibadah haji. Maka tatkala kaum muslimin mendengar Nabi SAW ingin berangkat ke Mekkah menunaikan ibadah haji, mereka pun berbondong-bondong menuju Madinah, menemui Nabi SAW untuk berjalan bersama dengan Nabi SAW menuju Makkah, melaksanakan ibadah haji bersama dengan Nabi SAW, mengikuti manasik, ritual, tata cara pelaksanaan ibadah haji seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW.
setiap dari mereka ingin berangkat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan ibadah haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berkumpullah pada waktu itu lebih dari 124.000 orang. Bayangkan, hibbati fillah azza wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau diutus sebagai seorang rasul, beliau seorang diri. Kemudian segelintir orang mengikuti beliau. Minas sabiqinal awwalin, orang-orang yang masuk Islam pertama kali, ada kurang lebih 8 sahabat. Kemudian berselang waktu semakin bertambah. Sehingga kemudian ada 70 sekian dari Madinah orang yang mengikuti dakwah beliau. Dan semakin bertambah. Pada saat perang Badar, pasukan kaum muslimin 300 sekian belas. Pada perang Uhud, pasukan kaum muslimin berjumlah 1000 atau 700. Karena orang-orang munafikin mundur, tidak ikut berperang. Kemudian pada saat perang Khandaq bertambah menjadi 3000. Kemudian pada saat Fathu Makkah bertambah menjadi 10.000. Pada saat Ghazwat Hunain bertambah menjadi 12.000. Dan terakhir pada pertemuan sebelumnya, pada saat perang Tabuk, jumlah pasukan kaum muslimin sudah mencapai 30.000. Dan saat ini pada saat Hajjatul Wada', kaum muslimin berjumlah kurang lebih 124.000, lebih dari 124.000 orang. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian pengikut agama ini semakin hari bukannya semakin berkurang, akan tetapi semakin bertambah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini untuk umat manusia. Hibati fillah azza wa iyyakum, pada hari Sabtu di minggu terakhir atau di pekan terakhir pada bulan Dzulqa'dah, berjalanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muslimin yang berjumlah lebih dari 124.000 orang. Mereka berjalan dari Madinah menuju ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Dzulhulaifah, yang merupakan miqat ahlil Madinah wa man marra bihi. Miqat penduduk Madinah dan orang yang melewatinya. Pada saat ini disebut dengan Abyar Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Dzulhulaifah atau Abyar Ali, kemudian melaksanakan salat zuhur dan asar jam'an wa qasran, dengan dijamak, digabungkan dengan salat asar wa qasran, dan diringkas. Zuhur dan asar masing-masing 2 rakaat tanpa azan kedua kalinya. Jadi 1 azan 2 iqamat, dan tanpa salat sunnah di tengah-tengah 2 salat zuhur dan asar. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bermalam di Dzulhulaifah, dan di keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiap. Beliau melaksanakan ritual-ritual ihram, mulai dengan mandi, memakai wewangian di badan, kemudian memakai pakaian ihram dan lain sebagainya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan talbiyah dengan meniatkan haji qiran, haji yang digabungkan dengan umrah. Karena manasik haji itu ada 3 atau 4 macam. Yang pertama umrah saja, yang kedua haji saja yaitu haji ifrad, yang ketiga adalah haji qiran, haji yang digabungkan dengan umrah, dan yang keempat adalah haji tamattu', umrah yang kemudian dilanjutkan ibadah haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam meniatkan haji qiran. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan kaum muslimin menuju ke Makkah. Dan sesampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekat Makkah, sebelum memasuki Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di sebuah tempat yang disebut Dzituwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di
daerah tersebut di wilayah Dzituwa, dan Nabi SAW selama perjalanan dari Madinah menuju Mekah menghabiskan waktu kurang lebih 8 hari. Kurang lebih 8 hari. Bayangkan pada waktu tersebut belum ada seperti zaman kita saat ini. Dari Madinah ke Mekah naik kereta cuma 2,5 jam. Naik kendaraan pribadi paling cuma 4 jam. Naik bis paling cuma 6 jam. Nabi SAW berjalan menaiki onta beliau yang disebut dengan Al-Qaswa. Onta beliau bernama Al-Qaswa. Beliau SAW memakan waktu perjalanan dari Madinah ke Mekah selama 8 hari. Kemudian Nabi SAW memasuki Mekah, memasuki kota Mekah pada waktu pagi hari di hari Ahad. Di hari Ahad pada pekan awal bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriyah. Dan Nabi SAW masuk ke dalam kota Mekah, kemudian melakukan tawaf 7 putaran, selanjutnya melakukan sa'i, dan setelah sa'i Nabi SAW tidak melakukan tahallul. Akan tetapi Nabi SAW berdiam diri untuk kemudian menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, melanjutkan manasik ibadah haji. Dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat-sahabat beliau yang belum membawa hadyu, yang belum membawa binatang sembelihannya, untuk melakukan tahallul. Tatkala mereka melihat Nabi SAW tidak melakukan tahallul, mereka pun merasa berat. Karena dari awal mereka ingin mengikuti manasik yang dilakukan Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW tidak melakukan tahallul, akan tetapi beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukan tahallul, sebagian sahabat pun berat. Bagaimana bisa kami akan bertahallul sedangkan Nabi SAW tidak bertahallul? Ketika Nabi SAW melihat keberatan dari sebagian sahabat, Nabi SAW pun mengatakan, lawistaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdait walaula anna ma'iyal hadya la ahlaltu. Seandainya aku belum terlanjur, maka aku tidak akan membawa hadyu, tidak akan membawa binatang sembelihan. Dan seandainya aku belum membawa binatang sembelihan, maka aku akan melakukan tahallul. Tatkala para sahabat Nabi SAW mendengar perkataan tersebut, mereka pun kemudian melakukan tahallul. Sehingga manasik yang dilakukan oleh para sahabat adalah haji apa? Haji tamattu', di mana mereka melakukan umrah secara sempurna, kemudian berdiam diri di Mekah dan melanjutkan ke manasik haji. Berbeda dengan Nabi SAW yang memasukkan manasik ibadah umrah dengan haji dalam satu manasik, menggabungkan antara haji dan umrah. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian pada tanggal 8 Hijriyah, pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriyah, Nabi SAW berangkat bersama dengan para sahabat menuju ke Mina, yaitu pada hari Tarwiyah. Ini sambil sedikit kita murojaah tentang manasik ibadah haji, meskipun tidak detail seperti yang dibahas dalam kajian-kajian fikih. Nabi SAW kemudian berangkat ke Mina pada hari Tarwiyah tanggal ke-8 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriyah. Kemudian di Mina beliau melaksanakan salat zuhur dan asar dengan dijamak qasar, kemudian maghrib dan isya dijamak dan diqasar pula, sampai di keesokan harinya beliau melaksanakan salat subuh, kemudian berdiam diri sejenak sampai matahari terbit. Setelah itu beliau SAW menuju ke Arafah untuk melaksanakan
wukuf. Beliau pun kemudian melaksanakan wukuf di Arafah bersama dengan para sahabat. Kemudian ketika beliau tiba di sebuah tempat yang disebut dengan Namirah, disiapkan untuk beliau sebuah tenda di daerah Namirah. Kemudian tatkala matahari telah tergelincir, beliau sallallahu alaihi wasallam di atas al-qaswa, di atas onta beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah beliau di hadapan lebih dari 124.000 kaum muslimin. Lebih dari 124.000 kaum muslimin. Dalam riwayat lain disebutkan 144.000 kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas, isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadzal mauqifi abada. Wahai sekalian manusia, dengarkanlah dariku, karena sungguh mungkin aku tidak akan lagi berjumpa dengan kalian. Aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak akan lagi berjumpa dengan kalian setelah tahun ini di tempat ini. Nabi SAW mengisyaratkan seakan-akan ajal beliau sudah dekat. Beliau SAW tidak akan lagi melaksanakan ibadah haji setelah tahun tersebut, setelah haji tersebut, sehingga kemudian disebutkan haji yang dilakukan oleh Nabi SAW pada tahun 10 Hijriah tersebut dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Karena ibadah haji tersebut yang dilakukan oleh Nabi SAW pada tahun 10 Hijriah tersebut, Nabi SAW menyampaikan perpisahan kepada kaum muslimin. Dengan berulang kali Nabi SAW mengatakan, la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Beliau berulang kali menyampaikan kepada kaum muslimin bahwasannya sungguh mungkin saja aku tidak akan lagi berjumpa dengan kalian setelah tahun ini. Setelah itu Nabi SAW kemudian melanjutkan khutbah beliau. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian itu suci, itu terhormat, itu haram, tidak boleh terzalimi, seperti sucinya hari ini, pada bulan ini, dan di negeri ini. Nabi SAW menggambarkan bagaimana terhormatnya harta dan darah seseorang seperti terhormatnya tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, pada bulan Dzulhijjah, bulan yang suci, dan juga negeri yang disucikan. Nabi SAW kemudian menyampaikan, ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya mawdu'. Segala sesuatu dari perkara-perkara jahiliyah itu telah terhapuskan di bawah kakiku, di bawah kedua kakiku. Wa dima'ul jahiliyati mawdu'ah, dan hutang darah yang terjadi pada saat jahiliyah itu pun telah terhapuskan. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu ibni Rabi'ah bin al-Harith. Darah yang pertama kali aku hapuskan dari darah kami adalah darah keluargaku sendiri, darah kabilahku sendiri, yaitu darah putra dari Rabi'ah ibnul Harith ibnu Abdul Muttalib, putra dari sepupu Nabi SAW, yang mana ibnu Rabi'ah tersebut kana mustardi'an fi Bani Sa'ad faqatalathu Hudzail, pernah disusukan pada kabilah Bani Sa'ad, akan tetapi kemudian dibunuh oleh kabilah Hudzail. Karena pada saat itu terjadi perang antara Bani Sa'ad dengan Bani Laith, sehingga kemudian
ibnu Rabi'ah terbunuh, dan hutang darah tersebut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dihapuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waribal jahiliyati maudhu', dan riba yang terjadi pada saat jahiliyah pun telah terhapuskan. Wa awwalu riba adha'u min ribana ribal Abbas bin Abdul Muttalib. Dan riba yang pertama kali aku hapuskan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah riba keluargaku sendiri, keluarga pamanku sendiri, Al Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu maudhu'un kulluhu, karena semua itu telah terhapuskan semuanya. Fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian semua pada perkara perempuan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena kalian telah mengambil mereka para perempuan-perempuan kalian dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu, dan hak kalian atas mereka adalah tidak boleh perempuan-perempuan kalian mengizinkan sesiapapun yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian. Fa in fa'alna dzalik, apabila mereka melanggar, fadribuhunna darban ghaira mubarrih, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan hak mereka atas kalian adalah supaya kalian memberikan rizki dan juga pakaian untuk mereka dengan cara yang ma'ruf. Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitaballah, dan sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu kitab Allah. Ayyuhan nas innahu la nabiyya ba'di wala ummata ba'dakum, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku dan tidak ada lagi umat setelah kalian. Ala fa'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusukum wa tahujjuna baita rabbikum wa ati'u wulata amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, laksanakanlah salat yang 5 waktu, berpuasalah pada bulan suci Ramadan, tunaikanlah zakat dengan kerelaan dari jiwa kalian, dan laksanakanlah ibadah haji, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum tus'aluna anni fama antum qailun, dan kalian suatu saat kelak akan ditanya tentang aku, maka apa yang akan kalian jawab? Maka segenap hadirin yang ada pada saat itu mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta, kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan dan engkau telah menunaikan dan engkau telah memberikan nasihat. Maka Nabi SAW kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau ke langit dan menunjukkan kepada segenap hadirin, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah. Setelah itu Nabi SAW kemudian memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dan melaksanakan sholat zuhur dan asar secara jamak dan qasar. Kita jeda terlebih dahulu karena sudah masuk waktu isya. Kita lanjutkan nanti selepas isya biidznillah ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan dari haji al-wada', haji yang dilakukan pertama dan terakhir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah Arafah, dan pada saat itu orang yang bertugas untuk menyampaikan atau melanjutkan khutbah beliau
karena zaman dahulu belum ada pengeras suara seperti sekarang. Jadi Nabi SAW menyampaikan khutbahnya, kemudian ada orang yang melanjutkan mengulangi khutbah yang beliau sampaikan agar terdengar di seluruh kaum muslimin yang hadir pada saat itu. Beliau yang bertugas untuk menyampaikan atau melanjutkan khutbah Nabi SAW, mengulangi khutbah yang disampaikan Nabi SAW untuk dilanjutkan kepada telinga-telinga segenap kaum muslimin yang hadir pada saat itu adalah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Kemudian setelah Nabi SAW menyampaikan khutbah Arafah, Nabi SAW kemudian memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan, kemudian mengumandangkan iqamat, melaksanakan salat zuhur dan asar secara berjamaah, jam'an wa qasran, dengan dijamak dan diqasar. Setelah Nabi SAW selesai dari khutbah Arafah, turunlah kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi agama ini telah sempurna. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah penuhi nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku telah meridai agama Islam ini menjadi agama kalian. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, seketika itu pula Umar menangis. Kemudian Nabi SAW menanyakan kepada Umar, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuatmu menangis? Kata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, dan tidaklah setelah kesempurnaan kecuali akan ada kekurangan. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah dan menambah agama ini untuk kami kaum muslimin. Akan tetapi setelah agama ini sempurna, tidak ada setelah kesempurnaan kecuali akan ada kekurangan. Maka Nabi SAW pun kemudian mengatakan kepada Umar, "Sadaqta, kamu benar wahai Umar." Kemudian setelah matahari terbit, setelah matahari tenggelam, pada hari ke-9, pada hari Arafah, setelah matahari terbenam, Nabi SAW kemudian melanjutkan manasik haji beliau, berjalan menuju ke Muzdalifah untuk melaksanakan mabit di Muzdalifah. Beliau menunggangi onta beliau Al-Qaswa dan dibonceng oleh Usamah bin Zaid, cucu dari anak angkat beliau Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid dibonceng oleh Nabi SAW. Nabi SAW berjalan bersama dengan kaum muslimin menuju ke Muzdalifah untuk melaksanakan mabit. Dan Nabi SAW melanjutkan manasik haji beliau dan mengatakan kepada kaum muslimin, "Litakhudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Nabi SAW mengatakan, hendaklah kalian mengambil dariku tata cara pelaksanaan ibadah haji kalian. Mengapa? Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Karena aku tidak tahu, barangkali mungkin saja aku tidak akan lagi berhaji setelah haji yang aku lakukan pada saat ini. Beliau kembali menekankan bahwasannya seakan-akan ajal beliau sudah dekat. Setelah itu Nabi SAW mabit di Muzdalifah, dan dari Muzdalifah di keesokan harinya Nabi SAW kemudian menuju Al-Masy'aril Haram. Dari Al-Masy'aril Haram beliau melanjutkan perjalanan menuju Jumratul Aqabah, dan beliau dalam perjalanan tersebut membonceng keponakan beliau Al-Fadl ibn Abbas. Al-Fadl ibn Abbas
Al-Fadl ibn Abbas dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau tiba di Jumratul Aqabah, dan kemudian beliau melempar Jumratul Aqabah 7 kali dengan 7 butir kerikil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melempar Jumratul Aqabah melihat ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengambil batu besar untuk melempar Jumrah Aqabah. Wallahu ta'ala a'lam, mungkin beliau, sahabat tersebut, mungkin menyangka bahwa seperti sebab dari disyariatkannya lempar jumrah, yaitu seakan-akan melempar syaitan. Wallahu ta'ala alam, mungkin seperti sebagian kaum muslimin. Kan pada saat ini terkadang kita melihat di video-video orang-orang yang melakukan ibadah haji, ada sebagian dari mereka tatkala melempar jumrah, melempar dengan muka penuh kebencian, seakan-akan mengatakan, lempar nih syaitan, lempar nih syaitan, lemparnya kenceng. Bahkan terkadang tidak puas dengan 7 lemparan, ambil batu lagi lebih. Ini sahabat tadi mengambil batu besar, ingin melempar batu yang besar, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumrah dengan batu kerikil. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyuhan nas, iyyakum wal ghuluw fid din, atau iyyakum wal ghuluw fid din, fa innama ahlakal ladzina min qablikum al ghuluw fid din. Waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian dari sikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam melaksanakan agama, karena yang telah menghancurkan, yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghuluwu fid din, berlebih-lebihan dalam beragama. Nabi SAW mengajarkan di dalam melempar jumrah menggunakan batu kerikil sejumlah 7, maka cukup menggunakan batu kerikil dan cukup melempar sebanyak 7 kali. Tidak perlu dilebih-lebihkan, dan begitulah seharusnya kaum muslimin dalam menjalankan syariat Islam ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melakukan amalan yang dikerjakan oleh seseorang yang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu pada Yaumun Nahr. 4 amalan agung atau 4 amalan besar, yaitu rami, nahr, halaq, dan ranhat, dan tawaf. Melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hadyu, menyembelih binatang sembelihan, kemudian ranhat, halaq, bertahallul, dan yang terakhir tawaf ifadah. Dan saat menyembelih hadyu, binatang yang disembelih oleh Nabi SAW itu ada 100. Bayangkan 100 binatang sembelihan. Nabi SAW menyembelih 63. Sisanya Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih sisanya, yaitu 37 binatang sisanya. Maka Nabi SAW memberikan hadyu, menyembelih hadyu berjumlah 100 ekor. Setelah itu Nabi SAW kemudian kembali ke Baitullah, kembali ke Makkah, dan Nabi SAW menuju kepada kabilah beliau Bani Abdul Muttalib. Dan pada saat Yaumun Nahr di tanggal 10 itu pula, 10 Dzulhijjah itu pula, Nabi SAW kemudian menyampaikan khutbah lagi. Nabi SAW di dalam khutbahnya menekankan apa yang telah beliau SAW sampaikan pada hari kemarin, pada saat khutbah Arafah, tentang pentingnya menjaga kesucian harta dan darah seorang muslim. Nabi SAW kemudian kembali ke Mina dan bermalam di Mina sampai akhir hari tasyrik. Dan di tengah-tengah hari tasyrik itu pula Nabi SAW kembali menyampaikan khutbahnya. Di antara isi dari khutbah yang beliau sampaikan adalah penekanan tentang
terhormatnya atau sucinya harta dan darah seorang muslim. Ini menunjukkan betapa agungnya hal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa tingginya atau betapa terhormatnya darah dan juga harta seorang muslim. Tidak boleh ada seorang pun yang menzalimi harta maupun darah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta yang lain, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nabi SAW mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada terbunuhnya, daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Betapa sucinya darah dan harta seorang muslim. Kemudian di antara khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW di tengah-tengah hari tasyrik adalah Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid. Wahai sekalian manusia, bukankah Tuhan kalian itu Maha Esa? Wa inna abakum wahid, dan bukankah ayah kalian pun satu, yaitu Adam alaihi salam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab. Sebaliknya, tidak ada pula kelebihan bagi orang non-Arab atas orang Arab. Wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar. Tidak pula ada kelebihan milik orang hitam atas orang merah maupun orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, illa bittaqwa. Kata Nabi SAW, kecuali dengan ketakwaan. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Setelah akhir hari tasyrik, Nabi SAW kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah Khaif Bani Kinanah, ke perkampungan Bani Kinanah di daerah Abtah, masih di wilayah Mekkah. Dan beliau menginap di tempat tersebut selama beberapa hari. Kemudian selanjutnya beliau SAW melakukan tawaful wada', melakukan tawaf wada'. Setelah tawaf wada', Nabi SAW mengajak kaum muslimin untuk pulang kembali ke Madinah. Habibati fillah azallahu wa iyyakum, setelah kembalinya Nabi SAW ke Madinah, beliau tidak kemudian berleha-leha di Madinah. Akan tetapi beliau SAW masih melanjutkan perjalanan dakwah beliau, melanjutkan perjuangan dakwah beliau. Nabi SAW kemudian kembali mengumpulkan pasukan untuk memerangi orang-orang Romawi. Mengapa? Karena orang-orang Romawi tatkala mereka mendengar banyak dari kabilah-kabilah yang tinggal di wilayah mereka di daerah utara Jaziratul Arab yang dekat dengan perbatasan atau wilayah kekuasaan orang-orang Romawi, banyak dari mereka yang kemudian masuk Islam, orang-orang Romawi pun tidak terima. Maka kemudian mereka mulai membunuh para kabilah-kabilah yang masuk ke dalam agama Islam. Di antaranya adalah kabilah Judham, yang mana pada saat Amul Wufud, pada tahun ke-9 Hijriyah, mereka mengirimkan utusan mereka untuk menyatakan keislaman kepada Nabi SAW. Orang Romawi pun kemudian membunuh mereka, kabilah Judham yang beriman masuk ke dalam agama Islam. Maka Nabi SAW kemudian mengumpulkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Usamah
bin Zaid yang pada saat itu masih berusia kurang lebih 16 atau 17 tahun, masih muda belia. Akan tetapi Usamah bin Zaid memimpin sebuah pasukan yang di dalamnya terdapat Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan kemuliaan seorang Usamah bin Zaid, putra dari Zaid bin Harithah. Sebagian sahabat Nabi SAW, sebagian sahabat atau sebagian kaum muslimin, tatkala melihat bahwa Nabi SAW menunjuk Usamah yang usianya masih begitu muda belia, mereka pun seakan-akan menunjukkan rasa keberatan dengan penunjukan Usamah sebagai pemimpin mereka. Akan tetapi Nabi SAW kemudian mencela mereka, orang-orang yang keberatan dengan penunjukan Usamah. Nabi SAW menyatakan bahwasannya orang-orang yang keberatan ini, mereka adalah orang-orang yang dahulu keberatan dengan penunjukan ayahnya, Zaid bin Harithah, pada saat perang Mu'tah. Maka Nabi SAW menetapkan dan mengukuhkan Usamah sebagai pimpinan pasukan yang akan dikirimkan oleh Nabi SAW menuju wilayah Romawi. Dan Nabi SAW tidak memperdulikan keberatan dari sebagian orang yang keberatan dengan penunjukan Usamah tersebut, sehingga berjalanlah pasukan tersebut yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Akan tetapi pasukan tersebut berjalan secara perlahan. Mereka tidak bergegas dalam menuju medan pertempuran. Mengapa? Karena pada saat itu Nabi SAW sudah mulai sakit-sakitan. Maka mereka khawatir dengan apa yang akan terjadi kepada Nabi SAW, sehingga mereka pun berjalan lambat. Sembari berjalan menuju daerah Romawi, mereka pun sembari menanti-nanti kabar terbaru bagaimana keadaan Nabi SAW. Haibati fillah azza wa iyyakum. Inilah akhir dari Hajjatul Wada' dan apa yang terjadi setelah Hajjatul Wada' berupa pengiriman pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Banyak sekali faedah yang dapat kita ambil dari Hajjatul Wada', dari kisah tentang berhajinya Nabi SAW atau ibadah haji yang dilakukan pertama kali dan terakhir kali oleh Nabi SAW. Di antara faedah tersebut adalah keutamaan beberapa sahabat Nabi SAW. Di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana pada tahun ke-9 Hijriyah Nabi SAW mengirimkan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji. Tatkala beliau tidak berangkat sendiri, Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi pimpinan kaum muslimin pada saat itu. Ini seakan-akan menunjukkan kepemimpinan kaum muslimin kelak setelah Nabi SAW tiada. Kemudian faedah berikutnya adalah bagaimana haji yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama dengan kaum muslimin merupakan muqaddimah untuk Nabi SAW melakukan ibadah haji pada tahun berikutnya dalam keadaan sudah tidak ada lagi kesyirikan di Makkah, sudah tidak ada lagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji kecuali seorang mukmin, dan tidak ada lagi orang yang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Maka benarlah di tahun berikutnya tatkala Nabi SAW melaksanakan ibadah haji, dan pada tahun setelahnya dan begitu seterusnya sampai hari ini dan sampai qiyamus sa'ah, tidak boleh ada lagi orang musyrik yang memasuki wilayah Baitullahil Haram melaksanakan ibadah haji, maupun orang mengelilingi Ka'bah melaksanakan tawaf dalam keadaan telanjang. Faedah yang berikutnya
Hibbati fillah azanallahu wa iyyakum, adalah at-ta'limu bil qudwah wa annahu a'zamu atharan minat ta'limi bil qawli, yaitu memberikan pengajaran dengan cara qudwah, dengan cara memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik, dan hal tersebut lebih mengena pada diri seseorang daripada sekedar mengajarkan dengan perkataan. Lihatlah Nabi SAW mengatakan kepada kaum muslimin, litakhudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara pelaksanaan ibadah haji kalian. Dan Nabi SAW pada tahun tersebut melaksanakan ibadah haji dengan mencontohkan langsung bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji tersebut kepada segenap sahabat-sahabat yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada saat Arafah, ketika beliau mengatakan ala wa inna atau ala wa kullu amril jahiliyati maudu'un tahta qadamayya hadhihi, segala sesuatu dari perkara jahiliyah telah terhapuskan di bawah kakiku, di bawah kedua kakiku. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa kullu damin jahiliyah maudhu', semua hutang darah pada saat jahiliyah semuanya terhapuskan. Kemudian beliau mengatakan wa awwalu damin adha'u damuna au damana damu ibni Rabi'ah ibn al-Harith, darah yang pertama kali aku hapuskan adalah darah keluargaku sendiri. Dan tatkala beliau mengatakan wa riba jahiliyati maudhu', riba jahiliyah pun terhapuskan, dan kemudian beliau mengatakan wa awwalu riba adha'u ribana riba al-Abbas bin Abdul Muttalib, riba yang pertama kali aku hapuskan adalah riba keluargaku sendiri, riba pamanku Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau memberikan contoh bahwasannya setiap hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlaku untuk segenap kaum muslimin, tidak terkecuali keluarga beliau sendiri. Begitulah di dalam Islam, ketika sebuah hukum telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas bagi mereka untuk ragu-ragu dalam menerima dan menjalankan perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah hukum, dan hukum tersebut berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Dan Nabi SAW memberikan contoh bahwasannya orang yang pertama kali berlaku kepadanya hukum tersebut adalah keluargaku sendiri. Begitulah agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya adalah Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua tentang kewaspadaan terhadap sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Tatkala Nabi SAW memberikan sebuah contoh, mengajarkan kepada kita sebuah syariat, sebuah agama, maka hendaknya kita menjalankan syariat tersebut, menjalankan agama tersebut sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Min ghairi ifrat wala tafrid, tidak kita kurang-kurangi dan tidak pula kita lebih-lebihkan.
Karena sikap tersebut, sikap pengurangan maupun sikap kelebihan, itulah yang membuat binasa orang-orang sebelum kita. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka berlebih-lebihan di dalam agama sehingga mereka pun binasa. Mereka orang-orang Yahudi berlebih-lebihan dalam memperlakukan Uzair. Mereka mengatakan Uzair ibnullah. Orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam menyikapi Isa, sampai mereka mengatakan Isa ibnullah. Nabi SAW mewanti-wanti kita agar tidak berlebih-lebihan di dalam beragama, supaya kita tidak terjerumus dalam jurang kebinasaan sebagaimana orang-orang terdahulu terjerumus ke dalam kebinasaan disebabkan oleh berlebih-lebihan di dalam beragama. Faedah yang lain, ahibati fillah azan wa iyyakum, adalah hirsus sahabati ala ta'assi bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihi. Bagaimana kesungguhan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak membuat hal-hal yang baru di dalam agama. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa beliau ingin berangkat melaksanakan ibadah haji, segenap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berbondong-bondong ingin ikut bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Supaya mereka dapat melaksanakan ibadah haji seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai tatkala beliau memerintahkan para sahabat untuk bertahallul, mereka pun berat. Mengapa? Karena Nabi SAW tidak bertahallul. Sampai kemudian ketika Nabi SAW mengatakan, "Lawistaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiyah." Kalaulah seandainya aku belum terlanjur, maka aku tidak akan membawa hadyu. Barulah kemudian mereka tenang, mereka kemudian bertahallul. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ayat yang menerangkan bahwasannya agama ini telah sempurna. Para ulama mengatakan, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut, sesuatu apapun yang pada saat itu, pada hari itu, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah Arafah di hadapan seluruh kaum muslimin yang hadir, yang berjumlah lebih dari 124.000 orang, sesuatu yang pada hari itu bukan termasuk ke dalam agama, maka tidak akan termasuk ke dalam agama pun, tidak akan termasuk ke dalam agama pada hari ini pula. Kata para ulama menjelaskan, karena agama ini telah sempurna, tidak perlu kita menambah-nambahkan maupun mengurangi. Cukuplah kita mencontoh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha untuk mengikuti dalam setiap syariat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ahibati fillah azza wa iyyakum, faedah berikutnya adalah at-tahdhir 'anit tashabbuh bil kuffar wal bu'd an kulli syai'in min taqalidil jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita semua agar menjauhi dari sikap yang mirip dengan adat kebiasaan orang-orang kafir. Dengan beliau mengatakan bahwasannya segala sesuatu dari perkara-perkara jahiliyah semuanya telah terhapuskan di bawah kedua kakiku. Maka segala sesuatu dari perkara-perkara jahiliyah pada saat itu
yang mana merupakan adat kebiasaan orang-orang kafir, hendaknya kita menjauhi hal tersebut dan justru jangan sampai kita meniru adat kebiasaan mereka orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk, telah memberikan sesuatu yang lebih mulia daripada kebiasaan mereka orang-orang kafir, yaitu kebiasaan adat di dalam Islam. Maka jangan sampai kita mengganti petunjuk tersebut dengan petunjuk yang lebih buruk. Jangan sampai kita berpaling dari petunjuk Allah dan kita justru mengambil petunjuk orang-orang kafir. Nas'alullah salamat wal afiyah. Hibati fillah azza wa iyyakum. Kemudian faedah yang lain dari Hajjatul Wada' adalah bagaimana Islam mengangkat tinggi-tinggi kehormatan seorang muslim. Islam mengangkat tinggi darah seorang muslim dan harta seorang muslim, dan Islam melarang seorang pun untuk menzalimi, seorang pun untuk merusak kehormatan darah maupun harta seorang muslim. Nabi SAW menyampaikan hal tersebut pada saat khutbah Arafah, dan beliau tekankan kembali pada hari berikutnya pada saat Yaumun Nahar, dan beliau tekankan kembali pada khutbah beliau di hari-hari tasyrik, menunjukkan betapa tingginya, betapa mulianya kehormatan darah dan juga harta seorang muslim. Dan faedah lainnya yang kita tutup dengan faedah tersebut adalah istighlalul waqti wal munasabati lid-da'wati ilallah. Hendaknya seseorang memanfaatkan waktu dan momen untuk berdakwah. Hendaknya setiap orang memanfaatkan momen yang ada untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama Allah, menasehati orang lain. Lihatlah bagaimana Nabi SAW dari saat beliau berangkat melaksanakan ibadah haji, dari awal beliau berangkat sampai beliau tiba di Mekkah, kemudian di tengah-tengah pelaksanaan ibadah haji pada hari ke-9, hari ke-10, hari-hari tasyrik 11, 12, 13, bahkan saat beliau pulang pun Nabi SAW senantiasa menggunakan waktu-waktu tersebut untuk menyampaikan khutbah, untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan kebenaran kepada kaum muslimin. Dan hendaklah kita mencontoh Nabi SAW, meniru Nabi SAW dalam hal tersebut. Apabila kita sedang nongkrong misalnya, sedang duduk-duduk bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, hendaklah kita jadikan majlis tersebut majlis yang berisi kebaikan, majlis yang berisi hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai majlis tersebut berisi majlis-majlis yang membawa keburukan, ghibah, namimah, menggunjing orang lain dan lain sebagainya, tidak terlepas baik laki-laki maupun perempuan. Jangan sampai kita jadikan majlis-majlis tersebut sebagai majlis-majlis yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang membawa kepada amarah Allah. Nas'alullah salamat wal afiyah. Hendaknya kita jadikan majlis-majlis tersebut majlis yang penuh dengan kebaikan, saling menasehati di dalam kebaikan, saling menasehati di dalam kesabaran, membahas hal-hal yang bermanfaat, baik itu manfaat secara duniawi maupun manfaat secara ukhrawi. Jangan sampai majlis-majlis tersebut menjadi majlis-majlis yang berisi keburukan sehingga mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat kita pelajari dari
kisah tentang Hajjatul Wada', dan biidznillah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada fase terakhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu saat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kaum muslimin untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan membuahkan amalan baik bagi kita semuanya. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.